Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Suryana, CGP Angkatan 1, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya akan memaparkan modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, dalam submodul 3.2.A.9, koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada modul 3.2 ini, kita diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengelola sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemimpin yang mampu mengenali potensi atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki dan mampu mengelola sumber daya tersebut. Capaian secara umum tentu kita dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk menjalankan program sekolah. Kedua, menggunakan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Adapun capaian secara khusus, kita dapat menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Rancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Merancang program kecil menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset yang sudah dilakukan. Kemudian menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga diharapkan menjadi pemimpin penggerak yang mampu memanfaatkan potensi ekosistem untuk berdaya guna tidak hanya terhadap lingkungan sekolah, tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Sekolah merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan antara satu sama lainnya. Adapun faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawal sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik, ada juga faktor-faktor abiotik seperti keuangan dan infrastruktur atau sarana prasarana juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai sebuah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, seharusnya memanfaatkan seluruh kodrat alam dan kodrat zaman yang ada sebagai sebuah kekuatan aset yang dimiliki untuk mendorong sebuah agen perubahan transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar bagi murid dan guru. Dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara,
menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di modul 1.2, saya sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berjiwa Pancasila, dan berpihak pada murid dengan mengacu pada visi dan misi guru penggerak. Untuk mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi, pertama mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, yang terakhir merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Sebagai aksi nyata dari modul 3.2.A.9 ini, saya membuat rancangan tindakan dengan sistem BASJA. Akronimnya adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, D. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi, yang merupakan sebuah model manajemen perubahan yang berbasis kekuatan, yaitu IA, Imperi Apresiatif. Pada modul 1.4, tentunya penting budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter murid, guru, serta mencapai visi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan mengembangkan karakter peserta didik. Konsep sekolah sebagai institusi membentuk karakter dengan budaya positif seperti cara melakukan kesepakatan kelas yang efektif, posisi kontrol guru sesuai dengan kebutuhan murid, dan penerapan disiplin positif di kelas. Sikap reflektif dan kritis terhadap budaya positif di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Lewat praktek pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya akan dapat memaksimalkan potensi mereka, tapi mereka juga akan dapat belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan yang penting. Nilai-nilai tentang indahnya perbedaan, menghargai, makna baru dari kesuksesan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara lebih utuh atau holistik. Oleh karena itu, penting untuk para pendidik mengetahui bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang memungkinkan guru untuk dapat mengelola secara efektif, termasuk di dalamnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pembelajaran tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya bagi murid maupun warga sekolah lainnya, ataupun masyarakat atau orang tua murid, sehingga potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid dengan strategi penerapannya yang berbasis konten, proses, dan produk, sehingga pada akhirnya murid dan guru mampu mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, kita harus menumbuhkan kenyamanan dan kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being pendidikan di sekolah. Karenanya, kita sebagai guru wajib mempelajari kompetensi sosial emosional, yaitu keterampilan sosial, resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengenalan emosi, pengelolaan diri atau pengelolaan emosi dan fokus, serta kesadaran sosial
atau empati dengan cara berlatih berkesadaran penuh atau mindfulness. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga diharapkan mampu menggali potensi yang ada pada murid dengan melakukan coaching yang bertujuan untuk menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki seorang coachee. Pengambilan keputusan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi semua warga sekolah. Pengambilan keputusan itu dapat menciptakan murid yang merdeka belajar, senang dalam belajar, dan tidak ada tekanan. Keputusan yang diambil tersebut harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Apakah keputusan tersebut sudah tepat dan sudah dilakukan pengujian dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta lingkungan yang positif dan mengandung unsur nilai-nilai kebajikan, dan yang lebih utama, keputusan yang berpihak kepada murid dan memaksimalkan segala sumber daya atau aset yang dimilikinya. Ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau yang kita sebut asset based thinking. Adapun pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, pendekatan ini adalah sebuah konsep di mana fokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif yang semakin lama akan membuat kita lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar kita untuk dioptimalkan. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Penner, bahwa pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, di mana kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki. Pada pendekatan berbasis pada aset, kita fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah sangat tergantung kepada aset atau kekuatan yang dimiliki dan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang harus dimaksimalkan. Adapun 7 aset utama dalam sebuah sekolah atau komunitas yaitu: pertama, modal manusia, kedua, modal sosial, ketiga, modal fisik, keempat, modal lingkungan atau alam, kelima, modal finansial, keenam, modal politik, dan ketujuh, modal agama dan budaya. Setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, begitu banyak ilmu, informasi, pengalaman, dan hal-hal baru yang saya dapatkan, dan jelas sekali ada perubahan yang saya rasakan. Dari yang sebelumnya tidak tahu tentang pendekatan berbasis aset, yang belum tahu tentang 7 aset utama, serta fokus pada masalah atau isu. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi tahu tentang pendekatan berbasis aset, tahu tentang 7 aset utama, dan fokus pada aset atau kekuatan yang kita miliki. Terima kasih.